Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku dan bestiku, kembali lagi di channel Davia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Cinta dan Kesetiaan, part 35. Jiga dan Pia keluar dari ruangan dokter Teresa dengan hati yang bahagia, terutama Jiga yang baru kali ini mendapatkan kesempatan untuk melihat secara langsung kondisi anak mereka yang berada di dalam perut Pia. Bagi Jiga, kesehatan istri dan anak-anaknya adalah yang paling utama. Pria itu bahkan rela menukar nyawanya dengan kesehatan dan juga keselamatan keluarga kecilnya. Begitu keluar dari ruangan dokter Teresa, Jiga dan Pia dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita yang mereka kenal. "Kau," ucap Pia dan Jiga berbarengan. Nadia pun tak kalah terkejut dengan mereka. Hampir setengah tahun mereka tidak bertemu karena kesibukan Nadia sebagai seorang model. Maka dari itu, Nadia sangat terkejut ketika melihat perut Pia yang terlihat membuncit. "Wah, sepertinya aku akan dapat keponakan baru," ucap Nadia sambil memeluk Pia dan mengelus perut sahabatnya tersebut. "Kemana saja kau selama ini? Bahkan di saat aku koma pun kau tak datang," ucap Jiga kesal pada sepupunya tersebut. Nadia terkekeh mendengar ucapan Jiga. Gadis itu sama sekali tak merasa bersalah karena tidak datang saat pria itu dalam keadaan koma. "Aku memang tidak datang, tapi aku selalu menanyakan pada Aunty tentang kabarmu, Tuan Muda," jawab Nadia jujur sambil mencubit lengan sepupunya tersebut. "Au," keluh Jiga kesakitan. "Lalu, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Pia menengahi perdebatan mereka. "Aku," jawab, "jangan bilang kau hamil juga. Bahkan kau belum menikah," potong Jiga sebelum Nadia menyelesaikan kata-katanya. Nadia kembali mencubit lengan Jiga, bahkan kali ini lebih keras dari yang sebelumnya, membuat pria itu kembali meringis kesakitan. "Jaga bicaramu, Tuan Muda. Aku mau kujahit mulutmu itu," kecam Nadia yang merasa kesal akan ucapan sepupunya tersebut. Jika terkekeh melihat kemarahan Nadia, dia yakin sepupunya tersebut tidak akan berbuat bodoh dengan hamil sebelum menikah. Namun pertemuan di dokter kandungan kali ini cukup membuat Jiga bertanya-tanya tentang apa yang terjadi pada sepupunya tersebut. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Pia sekali lagi karena belum mendapat jawaban dari sahabat baiknya tersebut. "Aku sedang..." "Kalian?" tanya Pelo yang baru saja tiba memotong penjelasan yang akan diberikan oleh Nadia. "Tuan Agusto, apa yang Anda lakukan di sini?" tanya Jiga keheranan. Karena ini adalah bagian kandungan yang otomatis pengunjungnya adalah wanita. Walaupun ada pria, tapi itu lebih untuk menemani istri mereka seperti hal dirinya juga. "Aku ingin mencari Jessica," jawab Pelu jujur. Pia dan Jiga saling berpandangan saat mendengar nama Jessica keluar dari mulut Pelu. Sedangkan Nadia menunduk dan tampak sibuk memainkan ponselnya. "Jessica?" tanya Jiga tak yakin. "Iya, sinyal GPS ponselnya berasal dari dekat sini," jawab Pelu. Pria itu masih belum menyadari bahwa ini adalah bagian kandungan. "Tapi, apa Jessica sedang hamil?" tanya Pia pada Pelu. Pelu terkejut dengan pertanyaan Pia, pasalnya selama mereka menjalin hubungan tak pernah ada kontak fisik yang berarti di antara mereka. "Mengapa kau bertanya seperti itu?" tanya Pelu bingung. "Karena ini adalah bagian kandungan. Wajar jika kami menanyakan hal tersebut," jelas Jiga. "Apa benar Jessica sedang hamil?" Jiga kembali melontarkan pertanyaan yang sama dengan Pia. "Ah, itu aku tidak tahu," jawab Pelu jujur. Pria itu memang tidak tahu apa yang terjadi pada calon istrinya tersebut. "Aku datang kemari karena mengikuti sinyal GPS dari ponsel Jessie," jelas Pelu. "Aku harus pergi sekarang, masih ada yang perlu aku kerjakan." Nadia pamit pada mereka bertiga. Kemudian gadis itu melesat pergi tanpa menunggu jawaban dari mereka. Pia dan Jiga memandang heran kepergian Nadia. Entah mengapa mereka berdua merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Nadia. Mungkin karena Pia adalah sahabat baik Nadia, jadi dia akan tahu dengan cepat jika gadis itu sedang berbohong. Sementara Jiga, yang merupakan sepupu gadis tersebut, tentu saja mengenal jauh lebih dalam tentang Nadia. Beda halnya dengan Pelu. Walau ia cukup lama mengenal Nadia, tetapi perkenalan mereka hanya sebatas rekan kerja saat
Pelu masih berkecimpung di dunia model. Baiklah, kami pamit, ucap Jiga memohon diri pada Pelu. Sedangkan Pia masih terpaku menatap kepergian Nadia. Oh iya, selamat atas kehamilan istrimu, ucap Pelu tulus. Walau sedikit iri dengan Jiga, Pelu berusaha untuk bersikap wajar. Terima kasih, jawab Jiga. Sampaikan salam kami pada Jessica, ucap Pia sebelum mereka berpisah. Pelu pun menganggukkan kepala sebagai jawaban dari ucapan Pia. Kemudian pria itu pun melanjutkan pencariannya pada Jessica, sang calon mempelai wanitanya. Apa mungkin Jessica hamil? Tanya Pia setelah mereka berdua berada di dalam mobil. Entahlah, jawab Jiga. Namun Jessica yang kukenal selama ini bukanlah wanita seperti itu. Jelas Jiga masih tetap fokus pada kemudinya. Lalu bagaimana dengan Nadia? Apa alasan Nadia mendatangi dokter kandungan? Tanya Pia lagi. Ibu muda itu masih sangat penasaran karena sedari tadi dia belum mendapat jawaban dari sahabat baiknya tersebut. Astaga, aku lupa dengan Nadia, ucap Jiga sambil menepuk kening dengan sebelah tangannya. Cepat hubungi gadis nakal itu, kita harus tahu apa yang dia lakukan di sana, ucap Jiga menyerahkan ponsel miliknya kepada sang istri. Pia pun segera mengambil ponsel suaminya. Kemudian wanita itu bergegas menghubungi Nadia seperti permintaan sang suami. Beberapa kali Pia mencoba untuk menghubungi Nadia, namun tak ada jawaban dari sahabatnya tersebut. Bahkan Pia mencoba menggunakan ponsel miliknya. Tetap saja Nadia tak menjawab panggilan itu. Tak diangkat juga, keluh Pia. Entah berapa puluh kali ia mencoba menghubungi Nadia sahabatnya. Namun tetap saja tak ada jawaban dari seberang sana. Sudahlah, mungkin dia sibuk, saut Jiga sembari mengusap rambut Pia. Dia tahu istrinya pasti kecewa karena tak dapat menghubungi Nadia. Sekarang sebaiknya kita makan siang, ajak Jiga. Kasihan anak kita sudah kelaparan, tambah Jiga kemudian membelokkan mobilnya menuju salah satu restoran terkenal di New York. Pia tertawa mendengar ucapan Jiga. Anak kita atau dedinya yang kelaparan? Tanya Pia meledek Jiga. Jiga terkekeh. Tepat memang apa yang dikatakan oleh istrinya tersebut. Perutnya memang merasa lapar, seolah cacing-cacing di dalam perutnya sedang demo untuk meminta kenaikan jatah. Jiga membukakan pintu, kemudian menuntun istrinya untuk masuk ke dalam restoran. Karena tidak terlalu ramai, jadi mereka dapat memilih tempat yang bagus untuk mereka makan siang bersama. Jiga pun memesan makanan kesukaan istrinya. Namun yang membuat Jiga terkejut adalah Pia meminta semua makanan dengan porsi 3 kali lipat. Pria itu menggelengkan kepalanya, namun tetap saja ia memesan sesuai dengan keinginan Pia. Sembari menunggu pesanannya datang, Pia menelpon Jilin dan Aiden untuk menanyakan keadaan kedua buah hatinya tersebut. Berbeda dengan Jiga yang tampak fokus memperhatikan orang-orang yang keluar masuk restoran itu. Namun setelah beberapa saat, pandangan Jiga terpaku pada dua sosok wanita yang dikenalnya. Dua wanita itu adalah Nadia dan Jessica. Mereka masuk ke dalam restoran dengan keadaan Jessica tengah menangis terisak. Sembari menunggu pesanannya datang, Pia menelpon Jelin dan Aiden untuk menanyakan keadaan kedua buah hatinya tersebut. Berbeda dengan Jiga yang tampak fokus memperhatikan orang-orang yang keluar masuk restoran itu. Namun setelah beberapa saat, pandangan Jiga terpaku pada dua sosok wanita yang dikenalnya. Dua wanita itu adalah Nadia dan Jessica. Mereka masuk ke dalam restoran dengan keadaan Jessica tengah menangis terisak. Jiga memperhatikan mereka. Kedua gadis itu tampak duduk di pojok yang agak jauh dari keramaian restoran. Pria itu mengambil ponselnya dan mencoba memanggil Nadia sepupunya. 2 kali Jiga memanggil, namun Nadia tak menjawab. Setelah panggilan ketiga, barulah gadis itu mengangkat telepon dari sepupunya tersebut. Ada apa? Tanya Nadia sedikit ketus karena wanita itu sedang ingin menenangkan hati Jessica yang tengah bersedih. Kau di mana? Tanya Jiga tanpa menjawab pertanyaan dari sepupunya tersebut. Aku ada di restoran sedang makan. Jika tidak ada hal penting lagi, akan aku matikan, ucap Nadia. Gadis itu tak ingin Jiga mengetahui keberadaannya dengan Jessica. Aku melihat kalian, jawab Jiga santai. Nadia terkejut mendengar jawaban dari Jiga. Wanita cantik itu mengedarkan pandangannya, mencari keberadaan sepupunya tersebut.
Jika melambaikan tangan saat mata Nadia tertuju ke arahnya. Sedangkan Jessica seketika merasa lemas melihat Jiga dan Pia berada di restoran yang sama dengan mereka. Jiga meminta izin pada Pia untuk menghampiri meja tempat Nadia dan Jessica berada. Wanita itu pun mengangguk sebagai jawaban karena Pia masih sibuk menelpon kedua buah hatinya. Jiga pun melangkahkan kakinya menuju meja tempat Nadia dan Jessica berada. Bergabunglah bersama kami, ajak Jiga pada sepupu dan juga sahabatnya tersebut. Tapi tidak ada tapi. Ayo bergabung sekarang, potong Jiga. Sebelum Jessica sempat menyelesaikan kata-katanya, pria itu sedikit memaksa agar Nadia dan Jessica mau menuruti perkataannya. Dengan setengah hati, akhirnya mereka mengikuti Jiga, berpindah meja ke tempat Pia kini berada. Kau tidak apa? Tanya Pia melihat mata Jessica yang sembab. Wanita itu telah selesai melakukan panggilannya pada Aiden dan Jilen. Jessica menggelengkan kepalanya. Gadis itu tidak dapat menyembunyikan kesedihannya. Pia menyodorkan tisu pada Jessica, kemudian menggenggam tangan gadis itu memberikan dukungan dan semangat. Pia memang belum mengetahui apa yang terjadi pada Jessica. Namun wanita itu dapat menebak kira-kira apa yang dialami oleh gadis tersebut. Sebaiknya kita makan siang terlebih dahulu. Jika ada yang ingin kalian ceritakan, sebaiknya ikutlah ke townhouse, ujar Jiga. Pria itu sedikit canggung dikelilingi oleh 3 wanita, ditambah lagi 1 wanita sedang menangis terisak. Mereka bertiga pun menurut. Semua makan dengan tenang, tak ada satupun dari mereka yang mengeluarkan suara sampai Pia merengek pada suaminya. Sayang, aku mau lagi, rengek Pia manja. Wanita itu merasa kurang dengan apa yang dimakannya. Kau mau yang mana? Tanya Jiga sabar. Pria itu mengerti sebagai wanita hamil pasti membutuhkan banyak asupan gizi karena ada 2 perut yang harus diisi. Semuanya, jawab Pia tanpa rasa bersalah, membuat Jiga menepuk keningnya. Pria itu menggelengkan kepalanya mendengar permintaan Pia. Bagaimana Jiga tidak shock? Pia tadi telah memesan 2 menu makan mereka dengan porsi 3 kali lipat. Dan sekarang wanita hamil itu meminta kembali 4 menu makanan yang tersedia di meja. Tidak boleh ya? Tanya Pia sembari mengerucutkan bibirnya. Wanita itu kecewa karena sepertinya Jiga akan menolak keinginannya. Tentu boleh sayang, jawab Jiga sembari mengelus punggung istrinya. Pria itu tidak akan tega untuk menolak keinginan wanita yang paling dicintainya tersebut. Jiga pun segera memanggil pelayan yang menambah pesanan sesuai dengan keinginan istrinya. Nadia sendiri menggeleng tak berdaya melihat nafsu makan sahabatnya itu. Dia tidak menyangka bahwa Pia yang bertubuh mungil mempunyai nafsu makan besar saat sedang hamil. Sedang Jessica mulai terhibur melihat pasangan suami istri yang sedang berada di hadapannya tersebut. Wanita itu melupakan sejenak tentang masalah yang sedang dialaminya. Setelah menghabiskan porsi makan besarnya, Pia pun tersenyum bahagia. Wanita itu lantas mengajak suami dan juga sahabat-sahabatnya untuk pulang ke rumah. Sayang, rengek manja Pia ketika mereka sudah berada di dalam mobil. Apalagi sayang, tanya Jiga tak mengalihkan fokusnya pada jalanan kota New York yang ramai. Aku mau es krim. Cepat berhenti di sana, tunjuk Pia pada sebuah kedai es krim yang terletak di pinggir jalan. Dengan refleks, Jiga pun segera menghentikan laju mobilnya, sehingga mobil milik Jessica yang berada tepat di belakangnya hampir saja menabrak mereka. Kau ini kenapa sih? Berhenti seenaknya, ketus Nadia keluar dari mobil Jessica yang tengah dikemudikannya. Maaf, ucap Jiga yang sudah keluar dari mobil dan berjalan menuju kedai es krim. Nyonya Ratu mau makan ini, tambah Jiga sambil membawa es krim yang ia beli ke dalam mobilnya. Nadia pun akhirnya mengerti bahwa keinginan ibu hamil memang sulit untuk ditebak. Kenapa lagi? Tanya Nadia yang melihat Jiga kembali keluar dari mobilnya, diikuti oleh Pia di belakang sepupunya tersebut. Aku bukan ingin es krim, bantah Pia. Lalu apa yang kau inginkan, Pi? Tanya Nadia yang masih tak mengerti dengan apa kemauan sahabatnya tersebut. Jiga terus melangkah memasuki kedai tersebut, sementara Jessica yang sejak tadi hanya berada di dalam mobil akhirnya keluar juga setelah melihat teman-temannya keluar menuju kedai. Jangan bilang kau ingin menyuruh Jiga untuk menjadi penjual es krim itu.
ucap Jessica yang melihat Jika sedang berbicara dengan penjual tersebut. Pia tertawa menanggapi ucapan Jessica. Memang itu yang ia inginkan. Wanita itu ingin Jika menjadi penjual es krim yang saat ini sedang menggunakan kostum salah satu tokoh kartun Disneyland. Jika akhirnya dapat berkompromi dengan penjual tersebut setelah membayar beberapa dolar. Pria itu rela melakukannya karena Pia mengancam akan mengurangi jatah kunjungannya pada bayi yang masih berada di dalam perut Pia. Pia, Nadia, juga Jessica tertawa terbahak-bahak melihat Jika yang telah menggunakan kostum Mickey Mouse sesuai dengan permintaan istrinya tersebut. Lihat saja nanti malam sayang, tunggu pembalasanku, ancam Jika dari dalam kostum tersebut. Pia tak dapat menghentikan tawanya, bahkan wanita itu sampai meneteskan air mata dari sudut matanya. Melihat Jika memakai kostum itu sambil menjajakan es krim pada anak-anak yang tengah mengantri membuat tawa Pia semakin lebar. Sementara Nadia hanya bisa menggeleng tak berdaya melihat kelakuan pasangan suami istri tersebut. Jika yang biasanya keras dan angkuh kini harus bertekuk lutut di hadapan istrinya yang tengah mengandung. Jessica sendiri memandang iri pada Pia. Wanita itu punya segalanya yang diimpikan oleh setiap gadis di dunia. Dia memiliki suami yang tampan, kaya raya dan juga sangat penyayang. Ditambah lagi kehadiran buah hati mereka yang membuat Jessica bertambah iri. Tanpa ia sadari, bulir bening mengalir membasahi pipinya. "Jessie," panggil Pelu. Jessica menoleh mendengar panggilan Pelu. Wanita itu pun segera berlari masuk ke dalam mobil dan melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, meninggalkan Pelu yang masih terpaku di tempatnya. "Jessie," panggil Pelu. Nadia memekik keras melihat Jessica yang tiba-tiba melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sementara Pelu yang baru saja tersadar dari rasa terkejutnya langsung mengikuti jejak Jessica untuk menyusul gadis tersebut. Pia terpaku di tempatnya melihat kedua mobil itu melesat bagai angin. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada pasangan kekasih tersebut. Jika sendiri akhirnya melepas kostumnya setelah melihat Jessica dan Pelu yang melajukan kendaraannya di atas batas yang wajar. "Apa yang sebenarnya terjadi, Nat?" tanya Jika pada sepupunya tersebut. Nadia menggigitkan bahunya tak menjawab pertanyaan Jika. Dia telah berjanji pada Jessica untuk menjaga rahasia wanita itu. "Aku menumpang pada kalian ya," ucap Nadia santai. Gadis itu langsung masuk ke dalam mobil Jika tanpa menghiraukan sang pemilik yang tengah mendelik karena kesal. Pia dan Jika saling berpandangan. Mereka tahu bahwa wanita itu pasti menyembunyikan sesuatu. Melihat dari gelagatnya sepertinya Nadia mengetahui apa yang sedang dialami Jessica. "Katakan apa yang sebenarnya terjadi pada Jessica," ucap Jika sedikit keras. Pria itu sedikit lelah setelah memakai kostum penjual es krim menuruti permintaan istrinya. Nadia mengusap malas. Kemudian gadis itu berpura-pura tidur di kursi belakang. "Nadia," pekik Jika kesal karena sepupunya tersebut tak menghiraukan perkataannya. "Bisakah kau tidak berteriak? Aku terkejut dan anak kita juga tak suka jika dedinya marah," ucap Pia sembari mengelus perut dengan tangan kanannya dan memegang lengan Jika dengan tangan satunya lagi. "Baiklah, maafkan aku sayang," mohon Jika sembari mengecup punggung tangan istrinya tersebut. Nadia tertawa di dalam hatinya mendengar tuan muda yang biasanya galak tersebut meminta maaf pada Pia sahabatnya. Namun ia juga bersyukur karena saat ini kehidupan keluarga kecil mereka dipenuhi dengan kebahagiaan setelah berpisah 5 tahun lamanya. Sementara itu, Jessica terus melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi hingga pada akhirnya perempuan itu menabrakkan mobilnya ke sebuah pohon besar yang berdiri kokoh di sisi jalan. Jessica menundukkan kepalanya di atas kemudi. Wanita itu menangis meratapi derita yang harus dialaminya. Jessica serasa telah patah semangat untuk melanjutkan hidupnya. Mungkin mati akan menjadi pilihan wanita itu pada akhirnya. Saat Jessica sedang menangis dengan bertumpu pada kemudi, tiba-tiba pintu mobilnya dibuka dengan paksa. Seseorang menarik tubuh wanita itu dan langsung memeluknya. "Apa yang kau lakukan?" tanya Pelu sambil memeluk erat tubuh calon pengantinnya tersebut. Jessica tak menjawab. Gadis itu menangis terisak di pelukan orang yang paling dicintainya. Pelu membelai rambut panjang Jessica dengan penuh kasih sayang.
Dia mencoba menenangkan gadisnya. Pelu pun mengecup puncak kepala Jessie, kemudian membawa gadis itu masuk ke dalam mobilnya. "Minumlah," ucap Pelu sembari menyodorkan sebotol air mineral yang tersedia di dalam mobilnya. Setelah wanita itu lebih tenang, Jessica mengambil minuman yang disodorkan oleh Pelu. Kemudian gadis itu menegakkan perlahan. Sementara itu, Pelu menghubungi mobil derek untuk mengangkut mobil Jessica yang rusak walaupun tidak terlalu parah. "Sudah lebih baik?" tanya Pelu sambil mengelus kepala Jessica dengan sabar. Jessie mengangguk setelah menghabiskan setengah botol air mineral yang diberikan oleh Pelu. Gadis itu sudah lebih tenang daripada sebelumnya. "Tolong antarkan aku pulang," pinta Jessica pada Pelu sembari memejamkan matanya. "Apa tidak sebaiknya kita ke rumah sakit dulu?" Pelu bertanya karena mengkhawatirkan keadaan gadisnya tersebut. Jessica memberi jawaban dengan menggelengkan kepalanya. Namun mata gadis itu tetap terpejam, seolah dia benar-benar merasa lelah. Pelu terdiam. Pria itu memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Akhirnya dengan kecepatan sedang ia melajukan mobilnya menuju Charhat Mansion yang merupakan kediaman Jessica. Sementara itu, Jiga dan Pia telah tiba di townhouse diikuti dengan Nadia yang tadi sempat berpura-pura tidur untuk menghindari menjawab pertanyaan dari sepupunya tersebut. "Hai sayang," sapa Pia kepada anak laki-lakinya tersebut. "Hai Aiden," Nadia menyapa keponakan lelakinya yang pintar dan tampan tersebut. "Hai Mam," "Hai Auntie," Aiden menjawab sambil tersenyum, menampilkan sederetan gigi putihnya yang mungil. "Kemana Jelin?" Nadia bertanya keberadaan keponakannya perempuannya yang belum ia lihat sedari ia datang ke rumah sepupunya tersebut. Aiden mengidikkan bahunya. "Entahlah, mungkin ada di kamarnya," jawab Aiden acuh. Bocah kecil itu masih berfokus pada layar televisi yang menampilkan tentang berita politik. Pia mendelik kesal melihat tontonan yang dilihat putranya tersebut. Ibu muda itu pun segera mengambil remote TV, kemudian mengganti saluran dengan channel yang berisi film animasi anak-anak. "Mami," seru Aiden. Bocah kecil itu sedikit kesal karena kesenangannya diganggu oleh sang Aiden. "Aiden," Pia berseru tak malu kalah. "Itu bukan tontonan untukmu sayang," larang Pia. Dia tidak ingin anak lelakinya yang belum genap berusia 5 tahun itu dibebani dengan informasi berat yang tidak cocok untuk anak seusianya. "Tapi Mam," "Tidak ada tapi. Mau lihat ini atau tidak sama sekali?" Pia berujar dengan tegas. Sekali lagi wanita itu tak ingin Aiden dewasa sebelum waktunya. Aiden mengerucutkan bibirnya, tapi dia sudah tak berani lagi mengeluarkan keluhan untuk membantah kata-kata ibunya tersebut. "Nah, itu baru anak Dedi," puji Jiga sembari mengusap lembut kepala putranya itu. Pria itu senang karena Aiden tidak membantah ibunya. Jiga dan Pia selalu mengingatkan kepada anak-anak mereka agar menghormati orang yang lebih tua dan juga mematuhi perintah kedua orang tuanya. Aiden tersenyum masa mendengar pujian dari dedinya itu. Namun ia selalu diingatkan bahwa sebagai seorang anak tidak boleh membangkang kepada kedua orang tuanya. Hal itu yang dipelajari dari sekolah. Nadia sendiri tertawa melihat tingkah Aiden yang lucu dan menggemaskan. Sedangkan Pia tak memperdulikan Aiden yang mungkin sedang merajuk. Wanita muda itu segera naik ke atas untuk mencari tahu keberadaan Jelin, putri kecilnya. Di Charhat Mansion, kedatangan Pelu disambut hangat oleh Profesor Hans, yang merupakan ayah dari Jessica, yang berarti pula adalah calon ayah mertuanya. Namun, Pelu tak berani berharap banyak, mengingat Jessica berkata dia ingin membatalkan pernikahan mereka. Apalagi setelah melihat gadis itu berusaha menghindarinya, hingga gadis itu terlibat sebuah kecelakaan. "Nikmatilah hari kalian, aku akan pergi mengajar." Profesor Hans pamit kepada putri dan juga calon menantunya tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Pelu. "Mengapa kau ingin membatalkan pernikahan kita?" Pelu kembali bertanya walau pertanyaan yang sebelumnya tidak dijawab oleh gadisnya itu. Jessica tak mampu meneruskan kata-katanya. Air mata wanita itu mengalir dengan deras. Bersambung.